9.0 Hz. Bukan gelombang frekuensi radio ya, tapi sebuah atau sebagai yel-yel aja. Sekarang orang awam bikin podcast. Apa itu podcast? Akhir-akhir ini memang podcast banyak bermunculan ya di internet. Yang pastinya untuk orang awam sendiri juga ini bikin podcast secara spontan aja sih. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan wawasan kembali kepada kita. Kita semua banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu dari website, dari video di YouTube. Tentu nggak ada salahnya juga kalau kita mendapatkan pengetahuan baru dari podcast. Memang podcast itu bukan hal baru ya, udah lama sih, udah lama. Tetapi karena akhir-akhir ini podcast juga mulai bermunculan, maka orang awam juga mau bikin podcast. Ya, memang dengan berkembangnya teknologi informasi ini membuat orang semakin terbuka untuk meningkatkan kreativitasnya. Dulu sekali kita semua tahu ada radio. Kita banyak kita dapat informasi dari radio. Kemudian dari radio meningkat menjadi televisi. Televisi begitu pesat persaingannya di sana. Kemudian ditambah lagi dengan semakin murahnya, semakin banyaknya jaringan internet, maka untuk biaya internet ini semakin murah. Kalau dulu ada di warnet 4 jam ya, 4 jam 4.000, 1 jam 4.000. Sekarang hanya dengan uang 10.000 mungkin atau 20.000, anak-anak kecil juga bisa berinternetan. Dari teknologi digital itu muncul website. Walaupun website itu sudah lama, tetapi belum begitu banyak yang mengakses karena memang harga internet juga mahal waktu itu. Tapi setelah harga paket internet ini murah, maka website ini banyak bermunculan. Banyak orang-orang yang membuat konten di website, konten tertulis dengan website. Kemudian berkembang lagi, karena akses internet semakin cepat, maka muncul banyak kreator-kreator video yang membuat video untuk diposting di YouTube. Untuk beberapa tahun ke belakang, ini memang video menjadi konten yang utama ya bagi pengguna internet. Nah, karena banyaknya kreator yang ada di sana, maka orang kembali berpikir untuk membuat konten yang lebih simple ya, lebih sederhana. Salah satunya ya podcast ini, Oke, dari tadi ngomongin podcast ya. Dari tadi ngomongin podcast itu apaan ya. Memang semua orang ini aku kira sudah banyak yang tahu, tapi masih juga ada beberapa orang yang tahulah kebetulan. Yang bikin podcast ini juga orang awam. Tentunya ya kalau dibilang podcastnya ya masih amatir lah, tapi nggak masalah. Yang penting apa yang bisa diinformasikan oleh admin podcast orang awam ini bisa memberikan atau menambah wawasan buat kalian semua. Sebelum orang awam menjelaskan lebih detail lagi, kita akan menengok ke sana, Kita akan menengok ke luar negeri sana. Kalau di luar negeri ini seperti Amerika, kemudian ada Australia dan negara-negara yang lain di sana. Sebenarnya podcast ini sudah cukup umum karena yang mendengarkan podcast di sana itu sudah banyak sekali. Sedangkan di Indonesia memang belum banyak orang di Indonesia yang tahu apa itu podcast. Apalagi
tahu bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkannya. Mungkin karena orang di Indonesia biasa selalu terlambat ya. Sorry, bukan terlambat lah. Orang Indonesia selalu terdepan ya. Orang Indonesia selalu terdepan. Kita jangan pesimis, kita selalu semangat. Nah, supaya lebih banyak yang tahu dan merasakan manfaatnya, kali ini gue akan menjelaskan ala orang awam tentang podcast. Saat kalian mendengarkan sebuah istilah podcast, pertama kali mungkin muncul di pikiran kalian adalah radio ya, radio. Seperti di kata pembuka awal tadi orang awam mengatakan 9.0 Hz ya, seperti penyiar radio aja. Jadi mirip radio. Memang betul sih mirip, tetapi beda ya. Podcast itu memang mungkin mirip dengan radio, tetapi sebenarnya beda banget. Kesamaannya ya, podcast merupakan audio, radio juga merupakan radio atau suara audio ya. Yang audio itu didengarkan seperti kalian mendengar radio. Kesamaan lain adalah bahwa radio adalah di mana orang ngobrol, menitip salam, kemudian memutar musik. Tetapi kalau podcast ini cenderung obrolan ya. Kalau podcast yang ada di Indonesia sebenarnya ngobrolnya dengan beberapa orang ahli untuk mengangkat sebuah topik. Akan tetapi orang awam ngobrol sendiri nih, ngoceh sendiri. Tapi nggak sendiri nih. Jadi orang awam ini ngobrol dengan kalian yang mendengarkan, orang awam yang ngobrol. Tapi dari obrolan itu tentunya ada manfaat yang bisa kalian gunakan. Kita lanjutkan ya, untuk siaran radio. Untuk siaran radio mungkin untuk kalian yang mau mendengarkan siaran radio, kalian harus konsentrasi dengan siaran radio itu apabila kalian ingin mendengarkan materi atau topik yang sedang dibahas di radio tersebut. Sehingga kalau siaran radio ini tentu kalau kalian dalam keadaan nyetir atau berkendara, siaran radio ini kurang tepat ya, karena sangat mengganggu sekali, mengganggu konsentrasi saat kalian berkendara. Tetapi kalau podcast ini bisa kalian dengarkan di mana aja ya. Karena apa? Ketika kalian tidak fokus dengan siaran dari podcast itu, kalian masih bisa mutar ulang ya, karena podcast ini adalah sebuah rekaman, jadi bisa didengarkan kapan saja, bisa diulang-ulang. Tapi kalau siaran radio kan on air ya, ketika siaran radio itu sudah berlalu, maka ya apa yang dibahas topik itu ya sudah lewat. Tapi kalau podcast masih bisa diulang-ulang seperti menonton video. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan antara radio, kemudian televisi, kemudian ada website, kemudian juga ada konten video ya. Kalau siaran radio ini dia bersifat on air. Kelemahannya ketika kita ingin mengulang kembali, kita akan mengalami kesulitan. Kemudian ketika sebuah siaran televisi, kekurangannya adalah kita nggak bisa ketika kita melakukan aktivitas, kita nonton televisi, tentunya aktivitas kita akan terganggu. Kemudian website ya, ketika website dibuat itu adalah sebuah artikel di mana kita harus membacanya. Kalau kita nggak membaca ya kita nggak akan pernah tahu. Kemudian kalau video, kita harus nonton video, walaupun toh kita masih bisa mendengarkan suara, tapi kita juga harus nonton secara visual ya. Tapi kalau podcast ini kita dengarkan, kita sambil ngapain juga nggak masalah ya. Itulah kelebihannya. Kemudian untuk bagian pembuatannya, kalau dari
radio untuk membuat siaran, ya mungkin masih ada kemiripan dengan podcast. Cuman perbedaannya kalau radio itu on air, sedangkan podcast adalah recording. Kemudian perbedaan dengan televisi tentu jauh-jauh ya, karena televisi harus membutuhkan studio, kemudian ada siaran dan lain sebagainya. Kemudian kita bandingkan lagi dengan website-nya. Ketika kita membuat website, pertama adalah kita harus menentukan topik, kemudian dari topik itu kita urai menjadi sebuah redaksi yang begitu terstruktur, sehingga pembaca ini bisa menikmati artikel itu dari awal hingga akhir. Makanya sebenarnya sesuatu atau kreativitas yang terbaik itu sebenarnya adalah tulisan. Ketika orang membaca, maka orang itu cenderung lebih kuat daya ingatnya terhadap sebuah tulisan daripada video atau audio. Kemudian misalkan untuk konten video ya, kalau konten video, ketika kita membuat konten video, sama, kita harus menentukan topik, kemudian setelah topik kita harus menentukan lokasi ya. Lokasi untuk syuting, di mana lokasi itu paling tidak harus sesuai dengan topik yang akan dibuat video. Kemudian setelah video di-syuting, direkod, kemudian kita harus melakukan editing sehingga tayangan video itu bisa dinikmati oleh penonton secara utuh. Nah, kemudian kelebihan dari podcast itu adalah kita mengangkat sebuah topik dan dari topik itu kita tinggal urai dengan sebuah obrolan dari awal hingga akhir. Paling kalau misalkan ada editing pun ya editing yang cukup ringan, hanya untuk memotong-motong bagian-bagian yang tidak penting. Itulah kelebihan podcast di antara beberapa konten yang lain. Kemudian kekurangan konten podcast ini ya tentu juga ada, yaitu ketika kita mendengarkan obrolan, kita nggak bisa melihat siapa yang ngobrol, antar siapa dan siapa ya, walaupun topik yang dibahas itu penting. Tetapi sekarang banyak kok orang-orang yang membuat podcast, tetapi mereka naruhnya di YouTube. Jadi orang ngobrol dalam bentuk video, kemudian tapi dari keutamaan obrolan itu adalah ya audionya itu, obrolan itu. Baik, dilanjutkan untuk membahas podcast ini ya. Memang sekarang ada, ya dari dulu sih, ada ribuan kategori atau topik yang bisa Anda dengar, bisa kalian dengarkan. Di antaranya ya ada podcast komedi, kemudian ada podcast sosial, ada artis, bisnis. Kalau kalian mau bikin podcast, ya sama aja seperti kalian bikin video. Kalian mau bikin kategori video apa? Jadi saya kira untuk podcast ini cukup menarik ya untuk kalian buat. Anda mau dengarkan apa saja juga ada sekarang. Saat ini ada lebih dari 200.000 podcast. Gue rasa di semua kategori tersebut dan sampai saat ini terus bertambah. Tentu kalian tidak perlu mendengarkan semuanya, cukup yang menarik buat kalian aja. Jadi kalian bisa mendengarkan podcast yang cukup menarik buat kalian. Ya seperti nonton video lah. Kalian kan hanya nonton video yang cukup kalian minati. Gue memang lebih banyak mendengarkan podcast di kategori sosial ya. Jadi untuk kategori sosial ini lebih menarik karena memang mencakup di lingkungan kita lah, apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Memang saat ini orang awam untuk bikin podcastnya masih ngobrol sendiri, tidak menghadirkan seorang ahli, karena memang sebenarnya kemarin sudah pingin ngajak temen nih untuk ngobrolin suatu topik, tapi temen gue belum siap. Katanya
belum ada materi yang bisa diobrolin. Nah, kalau menurut gue sih nggak ini ya, nggak begitu penting. Yang penting kita bahas suatu topik, di situ pasti ada permasalahan yang muncul dan mungkin ada ide bagaimana cara penyelesaian. Tentunya kan di lingkup yang kecil, di lingkungan gue sendiri. Saat ini memang untuk membuat podcast jauh lebih mudah dan tidak membutuhkan investasi besar seperti buat stasiun radio, sehingga akhirnya industri podcast sekarang ini mulai berkembang. Memang kebanyakan podcast yang ada memang masih dalam bahasa Inggris, rata-rata bahasa Inggris. Hampir dikatakan tidak ada yang berbahasa Indonesia. Tapi yang namanya juga orang awam membuat podcast ini juga pakai bahasa Indonesia. Tapi sekarang di Indonesia banyak kok. Di Indonesia banyak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau orang awam sendiri ya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ibu lah. Jadi melalui podcast ini diantaranya untuk memperkenalkan podcast juga agar semakin banyak yang mengenal dan banyak yang mendengarkan, sehingga akhirnya banyak yang produksi. Gue yakin sih podcast akan berkembang di Indonesia karena di kota-kota besar ya orang-orang sudah terbiasa menghabiskan banyak waktu di perjalanan karena jalan macet. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan itu bisa mendengarkan podcast di banyak topik. Tentunya di situ banyak juga yang menarik ya. Kalau bedanya podcast dan radio ya tadi, kalau podcast itu merupakan rekaman, kalau radio itu ya on air. Jadi ketika kita mengalami suatu kejenuhan di perjalanan dan kita mendengarkan siaran, ketika kita tertarik dengan suatu siaran itu, kalau di radio nggak bisa diulang, tapi kalau di podcast kita bisa mutar ulang ya. Oke, tadi dari awal sudah beberapa bercerita tentang kelebihan dan kekurangan podcast. Untuk menambah wawasan kalian semua, orang awam, namanya juga orang awam nih. Orang awam ya pembicaranya apa yang diketahui oleh orang awam. Sedikit mau menceritakan tentang sejarah podcast. Podcast ini sebenarnya sudah ada sih, sudah lama sejak tahun 2005, tetapi memang baru tahun 2007 mulai banyak digunakan dan memang momentumnya berkembang cepat itu sejak tahun 2011 sampai sekarang. Kalau gue sendiri dengerin podcast ini sudah lama sebenarnya, tapi nggak tahu gimana bikin podcast. Tapi dengan semakin berkembangnya teknologi internet ini, orang awam memanfaatkan bikin podcast. Kemarin-kemarin nyari server podcast sulit ya, juga harganya juga nggak mahal sih, cuman sarana untuk membayarnya memang agak ribet ya. Makanya orang awam mau bikin podcast, record audio, kemudian taruh aja di YouTube. Taruh aja di YouTube, nitip nih YouTube. Kalau ada yang dengerin ya syukur, kalau nggak ada yang dengerin ya tetap nanti orang awam bikin podcast terus. Kemudian podcast itu sebenarnya berasal dari kata iPod dan broadcasting. Podcast, iPod, broadcasting, ya nyambung ya. Podcast, iPod, broadcasting. Kalau kalian denger iPod, pasti kalian ya tahu, oh ini Apple. Memang betul, walaupun rekaman audio sebenarnya merupakan hal yang dari zaman dulu yang udah ada. Tetapi cara untuk mendapatkan audio podcast itu dulu harus berlangganan, kemudian mendownloadnya dan mendengarkannya. Itu merupakan suatu konsep ciptaan dari Apple saat mulai pertama kali iPod dan iPhone itu muncul, sehingga jauh ini lebih mudah menyenangkan prosesnya bagi pendengar atau konsumen ya. Kalau gue mengakui sih
Apple memang jago dalam urusan merubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih sederhana sehingga lebih mudah digunakan. Gue akan ceritakan di sini ya cara menggunakannya, tetapi jangan khawatir, podcast sekarang bisa diakses di berbagai macam smartphone ya. Di berbagai macam smartphone, bukan hanya Apple ya. Karena orang ini semua lebih cerdik ya untuk membuat sebuah siaran audio ini, lebih berpikirnya lebih maju, akal-akalan lah. Akal-akalan seperti orang awam ini kan akal-akalan bikin podcast naruhnya di YouTube. Ya, sepertilah kira-kira untuk sejarah podcast secara singkat sudah gue terangkan ya, sudah orang awam terangkan. Lalu bagaimana cara mengakses podcast? Sekarang orang untuk mengakses podcast nggak perlu ribet-ribet kayak dulu. Sekarang pakai Android juga, kalau ada YouTube yang di situ kategorinya adalah podcast ya berarti kalian sudah mendengarkan podcast. Jadi banyak sekali sih podcast ini bisa dititipkan di mana aja ya, seperti misalkan di YouTube. Kemudian ada juga yang nitip di Facebook. Bahkan ada juga yang nitip di WA barangkali. Tapi intinya adalah ketika kita ngobrolin suatu topik, kita mengangkat suatu topik, maka apa yang kita obrolin ini bisa didengarkan oleh orang banyak. Itulah tujuan dari podcast. Oke guys, jadi seperti itulah, namanya juga orang awam. Ini adalah podcast yang pertama dari orang awam. Mudah-mudahan nanti orang awam akan lebih banyak membuat podcast-podcast yang lebih menarik ya, tentunya dengan ukuran orang awam ya. Oke, buat kalian semua, selamat berkreativitas dengan podcast. Tentunya dengan situasi seperti ini, banyaknya pembatasan, kita jangan pernah untuk berhenti untuk berkreativitas. Salah satunya adalah kita membuat podcast sehingga kita tetap bisa berkreativitas tanpa harus keluar rumah tentunya. Oke, selamat malam semuanya dan semoga podcast dari orang awam ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Coy.